Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Fasilitator Widya Iswara dan Panitia BTK Semarang beserta seluruh peserta Latsar Angkatan 35 yang luar tiga biasa puluh semangatnya sembilan di pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali berkumpul. Oh, 30, mohon maaf. Saya ulangi nggih, Bu. Ya tiga langsung aja puluh Mbak, sembilan langsung di nggih. tempat duduk siap gerak Nggih, gitu, nggak usah pakai baik, Mbak. pembukaan Nggih, ya. nggih. Baik, Bapak Ibu, marilah kita memulai apel pagi hari ini. Di tempat duduk siap gerak. Lapor peserta Latsar golongan 3 angkatan 39 sejumlah 35 orang siap mengikuti pembelajaran. Sebelumnya peserta yang belum bergabung untuk ketua kelompok untuk menghubungi dan siap lanjutkan. Lanjutkan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan mendengarkan lagu Mars Kemenang. Hadirin dimohon duduk dengan sikap sempurna. Belum ada suaranya Mbak. Di stop share dulu. Kita share sound. Belum ada suaranya, stop share. Nanti yang sebelah kanan dicentang dulu soundnya, baru bawah share. Ini ditutup dulu. Udah mau selesai masih gagal nih kita. Mungkin ada yang bisa bantu. Mbak, Belum ada suaranya. Sebelah kanan nanti ada sound Pak Indonesia Raya, baru bawahnya share.
bangsa, berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya ialah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Miftahul Ahya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai lacar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jabal, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di tempat duduk siap gerak, pembelajaran siap dimulai. Oke, terima kasih. Kita kasih es krim buat yang bertugas. Baik, kami mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Bapak pengajar yang sudah terlihat Bapak Haji Mutadi, kemudian Ibu Rohana, yang kami hormati pula panitia dan peserta Latsar Angkatan 39. Baik, untuk pagi hari ini kita sudah masuk di jadwal coaching RA di untuk sesi yang kedua. Nanti kurang satu lagi. Oke, baik. Tadi menyampaikan ada yang bertanya terkait dengan upload jurnal mingguan. Disampaikan hanya sampai dengan hari Jumat. Jadi kita memberlakukan hanya hari kerja Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Jumat. Bapak Ibu tidak usah bingung lagi, nggih. Kita hanya sampai dengan hari Jumat yang harus diupload di jurnal mingguan. Baik, karena Pak Hajimu tadi sudah rawuh, bisa mulai dan jangan lupa absen hari ini. Pada Pak Teddy kami persilahkan bisa masuk record dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tolong dimasukkan Dan Mbak ya. iya Pak, Mbok satu Pak, Atau monggo suruh disilahkan. masukkan Mas Yusuf Live. gitu ya. Iya. Yusuf pinter Mas Al. Aja, Pak. Ya, ini Gus Albu nggak kelihatan. Tadi Oh, selamat Ya. pagi Ramadhani. Oh lah, ya Allah Gus. Langsung dimulai ya. Biar cepat selesai ya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati seluruh peserta Latsar, hari ini agenda kita adalah melakukan coaching ya terhadap framework pemikiran dalam menuangkan rancangan aktualisasi sebagai salah satu syarat nanti untuk ujian ya, baik di ujian di tataran rancangan aktualisasi maupun ujian di laporan aktualisasi. Semoga ide-idenya merupakan ide yang brilian, tidak hanya sekedar membuat, tapi memiliki great impact, atsar atau pengaruh dalam peradaban, gitu ya. Oke, langsung saja dimulai dari siapa yang berani dulu gitu ya. Oke. Silahkan share your idea, kemudian discuss dengan saya. Terima kasih. Ayo, tidak usah ditunjuk kayak orang Indonesia ya. Izin Siapa Pak, ini ya, yang Pak. nah, ngono wae. Jadi jangan mental-mental itu udah terlalu gelap di negara kita. Ayo lanjut. Izin Pak sebentar saya buka filenya dulu ya Pak. Ya pastilah itu ya. Mbak Laila dari mana, Mbak? Dari UIN Salatiga Pak. Oh, cedak. Nggih, Asli Solo Tigo. asli Salatiga. Warga lokal saja Pak. Oh ya. Yang lain siap-siap ya. Sudah sarapan gizi ya tadi pagi ya. Sebab hari ini saya ajak berlogika. Logika itu berbanding lurus dengan logistik. Ya, gitu. Kalau logistiknya nggak hebat ya nanti pengaruh. Oke, dibesarkan Mbak. Dibesarkan, oke. Izin Pak Mutadi dan teman-teman sekalian, untuk rencana aktualisasi saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Salatiga, yaitu terkait pengelolaan treasury study di fakultas yang belum optimal. Eh, Pak Mutadi izin Saya langsung ke... Halo, Oke. diskusi saya rasa rileks Oh iya, saja tapi cerdas. Mengapa menggunakan kata optimalisasi? Kalau optimalisasi itu sudah something atau sesuatu sudah ada, Mbak. Ini berarti tracer study sudah ada. treasury study sudah ada.
Terus menggunakan software apa atau metode apa? Jadi kalau tracer study biasanya pakai website dari kampus, tapi kemudian diserahkan di fakultas dan ke prodi untuk Ya, dikelola dan disebarkan. oke. Yes, oke. Coba cari alasan-alasan. Oke, alasan untuk mengapa perlu optimalisasi dan mengapa pakainya roadmap digital seperti itu, Nje. Hmm. Ya, langkah kegiatannya Mbak Diwoco itu, Mbak. Oke. Langkah kegiatannya pertama perlunya sosialisasi dan kick off project. Di mana saya C. Nge, Kick off project apa? Kick off project apa ini? Kan rak jelas tuh Mbak itu. Sosialisasi dan kick off apa? Jelaskan nomor 1. untuk yang sosialisasi adalah penggunaan website tracernya karena website tracer yang dari universitas itu masih baru, Ya, Jadi ya belum ditulis tuh Mbak. ya. Sosialisasi website gitu dah. Mana? Ya, bagian kiri itu Mbak. Bagian kiri itu kan rak cetos. Sosialisasi dan kick off apa itulah itu. Gitu ya. Biasanya ada yang tanya di situ ini sosialisasi apa gitu. Ada yang gitu. Website dan kick off project lah. Projectnya apa? Itu kick off kan ini kan kick off caranya iki bal-balan sing pertama itu lah itu ngono Mbak. Cetok itu. Ya, Contoh sing apik. Ini yang anu ya, kucing kedua ini ya. saya baru pertama nih Ki. Oh, ya wis, ya wis. Ya, Oke. saya baru pertama. Ya, Kemudian oke. di sini kenapa perlu sosialisasi website? Yaitu kan harus disusun materinya dulu, materi websitenya. Kemudian perlu untuk mengundang pihak prodi, dosen, dan alumni untuk mengetahui bagaimana proses penggunaan websitenya, bagaimana proses pengisiannya, seperti itu. Ya, Sehingga setuju. akan melaksanakan, oke, tujuan proyeknya adalah tujuan proyek yang saya laksanakan untuk optimalisasi itu dari sosialisasi website dulu. Nomor Gitu. 2, Mbak. Terus, nomor 2 apa itu? Kemudian analisis data tracer study yang sudah ada. Jadi data tracer study itu kan untuk alumni dan lulusan ya, yang sudah wisuda. Yaitu batasannya adalah yang sudah wisuda. Yang sudah ada ini adalah tracer kan kalau di universitas tahun ke tahun pasti ada. Cuman kan kita kumpulkan, saya kumpulkan untuk mengetahui apa saja yang perlu diimprove atau dioptimalisasikan. Ada apa aja yang masih ada gapnya. Seperti itu. Sehingga mengumpulkan data tracer, menghitung tingkat responnya, apakah sudah respon rate-nya sudah sesuai yang diinginkan lebih dari 50% atau belum. Sehingga bisa memetakan kendalanya. Karena semakin tinggi respon rate ketika tracer studi kan semakin baik tracernya, seperti itu. Kemudian ada analisis gap dan menyusun ringkasannya sesuai dengan temuan-temuan pada analisis data. Kemudian Mbak. Mandek Mbak. Data yang dianalisis apa? laporan tracer yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya. Nah, itu isinya apa loh? Saya kan pertanyaannya, kenapa kita melakukan tracer apa? Tracer study ya atau tracer alumni itu? Manfaatnya apa? Apa yang tracer kan itu? Oke, karena manfaatnya ini adalah uh, tracer ini melihat dari bagaimana hasil lulusannya itu baik atau tidak gitu ya. Kemudian sudah bekerja atau belum, seberapa cepat mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kan digunakan untuk nantinya untuk akreditasi di kampus. Ya. Ya, jadi nanti dijelaskan ya, data yang mau ditracer apa ya? Belum ada di situ ya. Kemudian Data yang mau ditracer Pak. uh, jelaskan. Tadi kan ada sudah bekerja belum, ya toh, macam-macam itu toh. Oke, Nanti gimana saya bisa melihat itu? pertanyaan-pertanyaan. Oke, Ya. baik, Pak. Nanti Mungkin nanti ada instrumennya ya. Pak. Enten instrumennya, Pak. Oke ya, langsung 3. Kuesionernya. 3, penyusunan roadmap-nya karena tadi sudah dianalisis di mana ada gap-nya antaranya bagaimana dari proses penyebarannya, pengelolaannya sampai pembuatan laporan itu mana aja yang kurang. Itu disusun roadmap-nya. Oh, ternyata metode yang digunakan di UIN Salatiga itu tuh masih
belum ada kejelasan, yaitu perhitungan tracer itu harusnya lebih dari 6 bulan setelah lulus, tapi pembuatan tracer itu untuk alumni yang belum 6 bulan lulus dari wisuda, kan itu ada kesenjangan, seperti itu contohnya. Oke, oke, Sehingga nanti oke. akan ditemukan beberapa gap dan roadmap digitalnya. Oke, disebarnya kapan, kemudian perhitungannya kapan. Makanya di poin B adalah strategi penyebaran kuesioner, C adalah alur pengelolaan data dan mekanisme pelaporannya. Ketika nantinya sudah mengetahui pengelolaan data dan mekanisme pelaporannya, bisa untuk mengintegrasikan ke website Tracer Study. Jadi akan muncul respon rate dan beberapa bukti pengisian bagaimana kondisi alumni dari FEBI UIN Salatiga. Begitu Pak, yang tahap ketiga. Yang keempat yaitu menggunakan platform Tracer Study atau pelatihan penggunaannya. Dari menyusun materi website, kemudian disebarkan informasinya ke tim prodi dan fakultas terkait pengelolaannya, memberikan panduan pemantauan respon rate, kemudian menyediakan dokumentasi panduan yang berkelanjutan. Jadi biar bisa digunakan untuk tahun-tahun selanjutnya. Ketika sini sudah dilaksanakan, maka bisa kita mendapatkan publikasi dan laporan hasil tracer study. Sehingga tracer tersebut bisa digunakan untuk pimpinan, stakeholder, dan juga data-data alumni yang sudah terintegrasi dan terupdate dengan lebih efektif dan lebih rapi dan lebih baik. Seperti itu, Pak. Guys, Mbak Laila ya ini ya. J, leres. Gini, nanti kira-kira yang istilahnya editing untuk tool yang digunakan sebagai tracer alumni di website itu yang melakukan Mbak Laila sendiri atau Mbak Laila kolaborasi dengan pihak lain? Untuk pembuatan roadmap-nya saya sendiri, tapi untuk update ke website-nya nanti dari tim website dari tracer, Pak. Oke ya, oke, makasih ya. Oke, Saya jadi dari berarti nanti roadmap digitalnya. menyerahkan konten-kontenan nanti tinggal di setting oleh bagian editing website ya. Leres, leres Bapak. Oke, wes. Tolong saya buatkan ide-ide yang ada di bagian pendahuluan. Ide-ide yang ada di pendahuluan. Iya. Coba tolong dibuatkan tempat kosong di atas ya. Oke. Oke, di bawah situ ya. Boleh. Oke lah. Rata kiri dulu, Mbak. Iya Pak. Ya, oke. Oke, pendahuluan. Shopping problemnya, Mbak. Belanja masalahnya. Shopping problem ya. Nanti berarti hasil observasi pendahuluan ya, ngomongnya gitu. Dari hasil observasi rata kiri, Mbak. Rata kiri. Iya, Oke, rata kiri. iya. Itu problemnya ke kanan banget. Oh, ini Pak. Harusnya gini Ini, di enter. ini ya itu faktor because Mbak itu berarti. Oke, oke. Terus ya, shopping problem terus ekspektasi, Mbak. Ekspektasi. Ekspek, ekspektasi ya. Kondisi realnya seperti apa, kemudian ekspektasinya apa kan? Oke, Kemudian disparitas atau gapnya apa? Disparitas atau gap. Ya, oke nanti dibuat disparitas atau gaps. Oke ini harus kuat ya, Mbak. Karena saya lihat ujian-ujian yang beberapa kelompok itu maaf ya, terlalu iya, terlalu dangkal banget, tidak ada backgroundnya. Kemudian solusi alternatif. maaf Pak. Saya mau mengkopaskan nanti mumpung ingat. Ya, Oh sudah saya ya susun. ya. Oh sudah ini ya. Ya Disparitas oke. gap. Kemudian maaf, apa lagi Pak tadi? Solusi alternatif dan solusi terpilih. Ya, Alternatif. tadi kemarin kan dengan tapisan-tapisan toh. Solusi alternatif dan solusi terpilih. Kemudian yang terakhir adalah declare judul, declare judul, declare atau judul ya. Oke. Nanti ya declare judul. Berdasarkan kajian di atas, maka dalam rancangan aktualisasi ini dosen rasa tak dikte ya. Nanti Oke, berdasarkan kajian di atas, maka judul dalam rancangan aktualisasi kami adalah aktualisasi ini adalah bla 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 semacam itu. Ya, itu bagian itu. oke, Oke. oke. Nah, itu sebagian di bab 1 ya. Kemudian maaf ya, di buku panduan itu belum berbicara tentang kerangka berpikir, Mbak. Kerangka berpikir dan kriteria of success-nya itu belum ada ya, kita tambahi ya. Jadi ketika Oke, nanti dengan mempresentasikan tuh rasanya lezat mendengarkan kajian-kajian ilmiah itu. Ya. yep. Sekarang
di bawahnya apa itu yang ada ikan itu loh. Fishbone-nya ya, Pak. Fishbone. Oke. Nanti tambah kerangka berpikir. Jadi ketika nanti dengan presentasi saya mendengarkan tuh asik banget itu. Geser ke bawah. Ya itu ya. Pertama adalah kerangka berpikir. Tambah kerangka berpikir. Oke. Maaf ini ya, saya tambahkan sendiri untuk ini tidak ada di panduan ya. Tapi dalam rangka biar ilmiahnya itu ya. Kerangka berpikir. Contohnya begini. Nanti kemarin mungkin sudah tak contohkan di teman lain. Kerangka berpikir adalah, ya, saya beri contoh general aja ya. Desa A, di desa A, misalkan ini premis satu, Mbak. Tulis premis satu. Nanti premis satu dulu. Contoh ya, premis satu. Nanti dalam penyusunan paragraf kata premis dihilangkan. Di desa A, di desa A, ya, di desa A, banyak orang, banyak orang mengalami gejala-gejala flu, gejala-gejala flu, gejala-gejala boleh, gejala-gejala flu, 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 Oh, flu, blue. flu, gejala dan demam. Dan Oke ya. Dan demam. demam. Nah, demam. Kemudian premis 2 itu tindakan, premis 2. Tindakannya jenengan tadi pakai apa ya? Make Tracer. digital tadi. Ya, tracer. Blood drag merupakan obat. Blood drag merupakan obat yang mengandung paracetamol, yang mengandung paracetamol. Maaf ini bukan sponsor ya, ini saya ajak berpikir, yang mampu menurunkan gejala flu dan demam. Dan demam ini nanti berarti sudah 2 paragraf ya, Mbak. Ini nanti dibangun paragraf sesuai dengan karya Mbak Laila. Kemudian yang ketiga konklusi, konklusi, oke, konklusi, konklusi, konklusi atau kesimpulan ya. Uh, uh, dengan memberikan obat Butrek, dengan memberikan obat Butrek pada masyarakat desa A, pada masyarakat desa A diharapkan, ya ini atau diekspektasikan. Nah, jadi dapat. Nah itu, tolong diharapkan dapat betul dikandeli Mbak, itu penting. Karena ini sifatnya masih hipotesis ya. Diharapkan dapat apa? Menurunkan gejala flu, dapat menurunkan gejala flu dan demam. Gejala flu dan demam. Oke ya. Cukup. Kemudian kerangka berpikir itu biasanya kalau di skripsi, tesis atau disertasi itu berada di bab yang kedua Ya. tentang ya, kajian tentang referensi maka itu. Nah, setelah kerangka berpikir biasanya diikuti dengan hipotesis. Hipo adalah kurang, tesis adalah pernyataan yang kurang harus karena dibuktikan dengan data-data empiris ya. Hipotesis, oke. Hipotesisnya, nah, tapi hipotesis di sini tidak, tapi di sini diganti criteria of success. Criteria of success. Misalkan dibuat tabel boleh, Mbak. Nah, enter. Keberhasilan atau of success ya, Pak, lebih tepatnya. Keberhasilan, Mbak. Maaf, keberhasilan. Iya, sudah, Pak. Enter, oke. Kolomnya nomor, kolomnya nomor, ya nomor, kemudian aspek, oke. Kemudian aspek, kemudian kriteria. Nah, saya diberikan satu contoh, Mbak. Misalkan nomor 1, aspek jumlah alumni, misalkan nomor 1, jumlah alumni. Ya, oke. Dikatakan sukses jika kriteria sukses, Mbak. Kriteria keberhasilan atasnya. Atasnya kriteria keberhasilan. Dikatakan tracer alumni ini, tracer study ini, Iya. tracer study ini, tulis dengan tracer study ini dikatakan sukses apabila berapa alumninya, Mbak. Nah, gitu. Jenengan yang lebih tahu. Nah, oke ya. Terus apa lagi kira-kira? Apalagi kerjaan Mbak Laila ini, pola pikir Mbak Laila akan menjadi luar biasa jika memiliki kriteria sukses apa. Jadi kalau ini rancangan aktualisasi, nggak saya ajak berpikir ini, kayaknya kok makanannya nggak lezat banget gitu loh. Jumlah alumni. Terus apa lagi, Mbak? Ini dulu, Pak. SOP-nya dulu, Pak. Kan Oh SOP-nya ya belum wes, ada. sisi ya. Tapi nanti bisa menemukan faktor-faktor lain ya. Iya, Pak. Ya, Metode belum. perhitungannya Nah, termasuk. nah,
Oke, Mbak Laila, apa sudah Mbak membuat SOP, Mbak? Jenengan? Sudah boleh membuat SOP, Pak. Sudah ya, walaupun masih CPNS ya. Sudah karena kan nanti yang ya kan saya yang madrasah ini nanti mentornya langsung Yang penting jenengan kolaborasi dengan mentor yang lain tidak menimbulkan masalah itu. Oh, ini dosen baru sudah membuat SOP gitu kan, gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Cukup, Mbak. Tolong dikerjakan bab 1 sama ini dibuat kriterianya detail kesuksesan mau aktualisasi ini ya. Terima kasih. Monggo yang lainnya. baik, Oke. Pak. Terima kasih, Pak. Bapak, Oke. maaf mau Silakan, menanyakan silakan. terakhir, Pak, mumpung sekalian. Contoh, contohnya untuk yang bagian tadi kan ada shopping problem, ekspektasi, Ya. disparitas, ya Pak ya. Nah, di sini misal shopping problemnya adalah belum adanya SOP tracer study. Berarti kan salah satu ekspektasinya adalah eh, sudah adanya SOP tracer study kan Ya, seperti itu, nggih, namun Pak. kelemahannya di mana? Shopping problem itu kan melihat sisi yang lemah, toh, Mbak. Nggih, Belajar masalah apakah kenapa menulis ini? Berarti kan ada masalah. Kalau iya, tidak ada masalah ya nggak usah ditulis, toh, Mbak, kan gitu toh. nggih, Shopping ada. belajar masalahnya karena apa tadi? Tracer study-nya belum apa gitu ya. Ya, belum Belum optimal, Pak. adanya SOP dan sebagainya. Tapi gini, Mbak, Nggih. kalau kemungkinan ada regulasi yang menaungi tentang apa tadi tracer study, taruh di bagian shopping problem, regulasi yang menaungi ada wonten boten regulasi yang menaungi Regulasi yang menaungi ada, Pak. Yang punyanya ada. Pak level universitas. Oke, ya, thank you. Baik, Oke ya, terima sama kasih sih ya. banyak Bapak Oke, Mutadi atas good luck arahannya. ya, Mbak ya. Terima buat kasih, yang baik Pak. buat yang baik yang berdampak ya. Insya Allah. Tidak hanya mencari Sesuai, sertifikat untuk ASN, tidak hanya itu, wah ya, terlalu kecil kalau cita-citanya itu. sesuai Oke. tupoksi wakil dekan. Gampang Oke, dong, oke, Pak. oke. Oke, Terima monggo kasih, yang Pak. lainnya. Selamat pagi, Bapak. Mungkin Bapak mau mencoba Ya, Bu Hajar Munawaroh. di izin share screen nih, Pak. Wah, ini ngeri ya, Hajar itu kan batu ya, Pak ya. Ya, betul. Nah, tapi Nih, Munawaroh ya tambah ya. insya Allah, Pak. Nah, oke. Dosen juga ini. Nih. Ini bahasa Inggris, Bapak. Berikut ini judulnya, Bapak mohon arahan dan bimbingannya, Pak, karena ini baru pertama saya konsultasi dengan Pak Dr. Mutadi. Ini judulnya yaitu optimalisasi peran guru dalam membiasakan penggunaan bahasa Inggris pada siswa kelas 7 MPSN 1 Purbalingga. Kenapa mengambil optimalisasi? Karena sebenarnya sudah pernah ada nih, Pak. Cuman Mbak, selama what do you think about membiasakan apa habituation itu apa? yes, habituation itu kegiatan yang menjadi sebuah rutinitas ya nantinya akan mencapai tujuan. Kalau dalam hal ini itu saya eh, minta sarannya juga Bapak. Ini ada 5 kegiatan untuk tujuan dalam berkomunikasi bahasa Inggris dan ada beberapa hal yaitu yang 5 ini. Ya, besarkan sedikit, Mbak. Tolong dibesarkan, Mbak. Oke. Number one apa itu? Ya, number one baca itu apa? And number one, the Sport Daisy Daily Conversation sebagai media peningkatan komunikasi Oke, sehari-hari saya cukup. siswa. Oke. Bagaimana menjalankan daily conversation ini? Oke, untuk Apakah hanya single teacher atau with others gitu? Gimana? yes, with other English teachers. Others Ya, juga Pak. ya? Oke. Yes, betul. Ya, jadi Oke. untuk saat ini masih In all dalam class atau apa ya? Stein classroom? In all class. kalau ya untuk nanti tujuan endingnya Pak untuk semua kelas Pak. Tapi untuk dalam hal ini karena saya di kelas 7, jadi saya ngambilnya di kelas 7 Pak. Only di kelas 7 ya? Iya, untuk saat ini Pak. Karena terbatas waktu Pak. Paralel. Yes. Oke, ya moga-moga Iya. memang ini berat, Mbak. Jadi itu banyak ada paradoks guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab itu mengajar bahasa, tapi muridnya nggak bisa ngomong bahasa itu. Itu big problem. There is a big problem di situ itu, ya. Yes, exactly. Oke, number two. Oke, Ya, apa number itu? two. Ya, vocabulary bank itu seperti biasa Bapak karena di sini itu sudah konsultasi dengan mentor Bapak
Dan itu memang ya saya alami sendiri, siswa itu sangat minim Pak. Karena untuk latar belakang kelas 7, ini juga saya sudah survei ke kelas saya itu di kelas 6 sebelumnya di SD itu belum ada atau Mbak, yes. vocabulary, oke lanjut ya. Vocabulary bank itu ditaruh di mana? Ya Atau nanti dengan pada apa? pembelajaran biasa Pak, kita nanti ada ya ada sejenis jurnal itu, ada formulir itu, ada vocabulary bank bagaimana di sana menulis bahasa Inggris dan artinya gitu. Oke, Dan mic-nya itu agak terikat didekatkan sama ya. itu Pak. Oke, mic-nya agak didekatkan ya mic-nya. Oh nggih. Ya, pray in Nggih. English. Okay, there is Yes, pray no problem English. here. And then Yes. number 4, Iya. meningkatkan percaya diri tampil dalam kegiatan You U2. Ya. yes, you Zoo open open ultimate zoo. you. Ya. Yes. Berarti kamu membuka Iya. kemampuan yang luar biasamu ya. Oke, and then number Gitu. 5, kapan ini? Optimalisasi. Number 4 ini kapan dilaksanakan? Oh ini sebenarnya sudah akan dilaksanakan Bapak. Ini juga sudah beberapa tahun sudah terjadi. Namanya itu Got Talent sebenarnya Pak. Cuma di sini ya Ini jadi berarti in your class gitu. program ya? Yes, betul. Oh, oke. Atau in your Iya. classroom proses ya. And number 5, optimalisasi ekstrakurikuler Yes. bahasa Inggris sebagai sarana berbahasa Inggris siswa. Oke, luar biasa. Ini jenengan menyelenggarakan nomor 5 ini sendiri ya? Oh enggak Bapak, kebetulan saya sebagai pembina ekskul salah satu dari 3, ya setiap hari Rabu ini Pak, hari ini itu selalu ada ekskul Pak. Oke ya, sukses ya. Didanai Iya. madrasah ini. Amin. Nomor 5 Iya, ini didanai. Oh ya betul Pak. Ya, Oh ya. sudah ada dari Ya, dulu Kementerian ketika saya guru ini saya danai sendiri Bu, sama disumbang oleh orang tua murid. Wow. Iya, oke. Karena Iya. waktu itu saya di swasta dan alhamdulillah murid-murid saya banyak yang juara berpidato, juga ada yang dapat beasiswa karena kemampuan bahasa Inggris. Sekarang studi di Cina ya. Oh. Bagian IT. Ya oke, lanjut ya, bagus. Oke, siap. Oke. Tolong Mohon- dibuatkan bagian pendahuluannya, Mbak. Pendahulunya Bapak. Ya, Kayak kayak dosen Bu Laila tadi ya. Yang pertama adalah solving problemnya jelas. Kalau nggak ada problem nggak usah nulis kan gitu kan. Solving problemnya. Iya Pak. Dan nanti tanya ya, minta file sama Bu Laila saja ya. Oke, siap Pak. Oke. Siap Pak. Ya, lanjut ke bawah. Yuk lanjut ke bawah Mbak. Suaranya mana? Bapak, saya untuk yang pemecahan itu, untuk kegiatannya itu sebenarnya saya masih bingung Pak terkait dengan breakdown dari tiap 5 ini tadi, apakah seperti yang di nomor 1 ini atau di breakdown menjadi seperti ini Pak? Ini per apa? Per minggu nanti? Oh enggak ya? Iya. Sama-sama Nanti serentak berjalan ya? Iya, betul. Jadi 5 itu sama-sama serentak kecuali pas di ekskulnya itu Pak. Oke. Ekskulnya Ya. satu. Iya. Nggak ada masalah sih. Ya. Oke lanjut. Ditambahkan aja ya. Tadi ya pendahuluan dan kerangka berpikir serta indikator keberhasilan. Kapan dikatakan berhasil? Ini waktumu hanya apa ya? 5 weeks ya, 5 minggu ya. Yes, only 5 weeks. Oke, ya. Enggak apa-apa, susun. Jadi tolong di bagian pendahuluan buat seperti itu, dan nanti pendahuluan itu dituangkan di PPT. PPT harus jelas shopping problemnya apa. Banyak yang tidak diawali shopping problem tiba-tiba judul terus bahas jelas itu shopping problemnya apa dan ekspektasi apa ya dan semacam itu. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Siap Bapak, terima kasih bagus ya. Bapak. Siap Pak. Ya, oke. Izin stop share Pak. Oke, good luck. Oke, keep going. Oke, selanjutnya siapa? Boleh saya coba Bapak? Silakan Mbak Fitriana Nur Indah. Oke, terima kasih Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya Fitriana Nur Indah Pangestu. Di sini saya diberikan amanah bertugas sebagai guru bahasa Arab di MTS Negeri 3 Klaten, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Mohon bimbingan dan masukannya Bapak. Izin share screen.
Nasibnya sama ya. Bahasa Arab harus bisa membuat Iya, peserta didiknya berbicara bahasa Arab. iya, Insya Allah. Experience. Apakah sudah terlihat nggih? Not yet ya. Belum. Oh iya. Oke, silakan. Silakan ya. Oke, langsung ya. Tapi nanti tiba-tiba jangan nomor 1 shopping problem, nggak usah ada satu tulis itu ya, kata shopping problem gitu ya. Iya, Bapak. Sementara ini baru rangsangan. Iya. Paragraf shopping problem nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Oh itu botol masalahnya. Ya, terima kasih Bapak. Di sini saya mengangkat judul optimalisasi penggunaan Haizin Flipbook dalam pembelajaran bahasa Arab materi As-Sa'ah atau jam pada kelas 8 MTS Negeri 3 Klaten. Kenapa saya memilih kelas 8? Karena kebetulan di sini saya diberikan amanah mengajar kelas 8. Halo. Haizin Flipbook itu apa? Haizin Flipbook itu semacam platform media belajar untuk membuat e-book, Bapak. Jadi di Haizin Flipbook ini kita bisa menambahkan audio, video, kemudian kuis interaktif, termasuk gamifikasi. Jadi semacam buku tapi berbentuk e-book dan interaktif, begitu Bapak. Ya, itu PDF ya? Iya, bisa di-download nanti di-share ke peserta didik atau siswa di kelas. Tapi bisa kalau offline. Di layar tampak besar atau kecil? Kalau di layar tampak layar seperti kita membuka buku, Bapak. Jadi seperti e-book nanti ada suara halaman membuka buku seperti itu, jadi lebih menarik. Nah, tahu itu. Berarti kecil ya? Iya. Menyesuaikan layar ininya, device-nya. Pripun, Bapak? Satu layar dibagi 2 ya, Pak? Nggih, bisa 1 page atau 2 page nanti tampilannya, tinggal menyesuaikan. 1 page ya? Nggih, sakit. Nggih, insya Allah. Ya, Bapak. Kalau bisa 1 page itu enak kalau membaca itu. Kalau harus 2 page itu kecil banget. Wes, coba masalahnya apa? Nggih. Ini langsung dibaca shopping problemnya nggih, Pak? Nggih, monggo. Terima kasih Bapak. Berdasarkan hasil observasi di MTS Negeri 3 Klaten, masih terdapat sejumlah permasalahan. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan ya, atau berdasarkan hasil observasi pendahuluan di MTS Klaten, secara empiris masih tergantung. Silakan pilih diksi-diksi yang ilmiahnya. Monggo. Ya, berdasarkan hasil observasi pendahuluan. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan di MTS Negeri 3 Klaten. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan, Bapak. Enak nanti kalau diskus sama pengujinya. Oke. Syukur nanti di sini juga diambilkan dari Google Scholar. Langsung dibaca. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan di MTS Negeri 3 Klaten, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam proses pembelajaran bahasa Arab, khususnya pada kelas reguler. Jadi di sekolah kami ada kelas reguler dan juga kelas program khusus, Bapak. Salah satu kendala yang menonjol adalah masih adanya siswa yang belum mampu membaca huruf Arab dengan baik, padahal kemampuan membaca huruf Arab sejatinya merupakan modal dasar atau fondasi awal bagi siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Tanpa keterampilan, Bapak. Untuk sementara ini di kementerian kata siswa sekarang pakai murid. Ya. Ikuti saja di kementerian murid ya. Murid nggih. Kalau ganti menteri ganti siswa ya ikuti saja. Nggih. Teman-teman yang bisa. Nggih. Lanjut. Nggih. Padahal kemampuan membaca huruf Arab sejatinya merupakan modal dasar atau fondasi awal bagi murid dalam mempelajari bahasa Arab. Tanpa keterampilan dasar tersebut, siswa tentu akan kesulitan memahami materi, mengalami hambatan dalam mengikuti penjelasan guru, serta cenderung kurang fokus dalam proses pembelajaran. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan program tuntas baca Iqra belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini berdampak pada kesiapan siswa dalam menerima materi bahasa Arab maupun mata pelajaran keagamaan lainnya.
Di sisi lain, meskipun MTS Negeri 3 Klaten memiliki satu kelas setiap rombel dengan program khusus berbasis digital atau kelas digital yang dilengkapi dengan Smart TV, beberapa kelas program khusus lainnya dan sebagian besar kelas reguler masih menghadapi keterbatasan fasilitas seperti tidak tersedianya LCD proyektor. Akibatnya, pembelajaran cenderung monoton karena guru lebih sering menggunakan metode konvensional seperti ceramah tanpa dukungan media visual yang memadai. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi guru dalam mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi digital di tengah keterbatasan fasilitas yang ada. Dengan demikian, diperlukan upaya nyata untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih kreatif, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi pendidikan di masa kini. Untuk ekspektasinya, seiring dengan perkembangan pesat dunia digital, berbagai platform. Halo Mbak. Nggih. Nanti Nggih, Bapak. ekspektasinya ada saya tulis ya. Ekspektasinya ada Nggih, saya Bapak. tulis. Nggih, insya Allah Oke, nanti lanjut. dihapus. Nggih. Seiring dengan perkembangan pesat dunia digital, berbagai platform pembelajaran inovasi kini tersedia untuk mendukung proses belajar mengajar lebih efektif, efisien, dan menarik tentunya. Ekspektasi yang muncul adalah adanya terobosan penggunaan media digital yang mampu menjembatani kesenjangan antara keterbatasan sarana di kelas, baik program khusus maupun reguler, dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Harapannya, media mahasiswa lebih cepat memahami materi dan motivasi belajar, serta menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Antara realitas pembelajaran di MTS Negeri 3 Klaten dengan perkembangan dunia digital terdapat senjangan atau gap yang cukup signifikan. Realitasnya menunjukkan bahwa pembelajaran di kelas reguler dan sebagian Cukup. Tapi tolong nanti ya, kalau bisa dimasukkan didukung Google Scholar ya. Carikan fakta-fakta yang ada di riset. Oke, saya ulangi. Kalau bisa, ini kan tidak ada kutipannya sama sekali ya. Kalau bisa diambil dukungan dari Google Scholar ya. Belajar bahasa Arab yang menggunakan kehebatan digital yang lahir di abad ini. Google Scholar ya. Terus saya ingin melihat ini rangka berpikir dan keberhasilan karya apa kriteria keberhasilan? Oh iya, langsung ya Bapak. Langsung di kerangka berpikir sudah dibuat belum? Pripon? Kerangka berpikir apakah sudah dibuat atau belum? Oh, iya. Untuk bab 2 sampun, kerangka berpikir. Ini langsung saya kerangka berpikir itu diletakkan di bawahnya Fishbone. Maaf Bapak, saya kurang terdengar. Oke, ini terdengar ini sudah. Oh iya, alhamdulillah sampun. Oke, tak matikan videonya. Oke. Kerangka berpikir itu diletakkan di bawah Fishbone, Mbak. Oh, nggih. Berarti di sini diagram Fishbone terlebih dahulu nggih. Bab 2 sebetulnya bukan kerangka berpikir. Lihat buku panduan ya. Sudah punya buku panduannya toh? Buku panduan yang di website GLC nggih. Halo, Mbak. Sudah punya buku panduan? Yang di BLC sana sih, Bapak? Ya, dia di BLC itu, iya. Oh, sudah di-download, sudah dibaca ya? Belum dibaca mungkin itu ya. Bab 2 itu bukan kerangka berpikir, bukan ya. Oh, nggih. Nggih, Bapak. Nanti direvisi. Nah, nanti kerangka berpikir taruh di bawahnya Fishbone ya. Oh, nggih. Kerangka habis itu nanti ya kriteria keberhasilan. Oke. Coba saya lihat, perlihatkan ke saya kriteria keberhasilannya, Mbak. Kriteria keberhasilannya, nggih. Dibuat tabel saja ya. Oh, nggih, siap, Bapak. Aspek apa? Nggih. Aspek apa, terus aspeknya apa, terus kriteria keberhasilannya apa. Nomor aspek apa, kriteria keberhasilannya apa ya. Jadi mungkin nanti ada beberapa aspek sih ya. Aspek tampilan buku atau aspek apa, aspek munculnya voice ya. Oke, kalau di buku itu nanti voice-nya dibuat dengan apa, Mbak? Ini kan bahasa. Untuk voice-nya bisa merekam suara atau bisa juga menggunakan AI, Bapak. AI yang untuk membuat voice. Kelihatannya pakai AI lebih bagus ya. Itu bisa menggunakan VTTS.com atau menggunakan voice of text. Voice of text-nya bagus juga.
Ya, yang Nggih, bahasa bisa Arab nanti ya. diintegrasikan. Nggih. Ya, wes. Terus coba lihatkan, coba seperti apa bukunya. Oh, nggih. Sebentar, apakah saya ada sebentar nih, Bapak. Saya coba membuka linknya. Ini, oh, nggih. Sampun terlihat, Bapak? Belum di-share Oh, dulu. masih yang tadi nggih. Ya, tadi dimatikan dulu terus di-share. Oh, nggih. Nggih. Sudah terlihat nggih? Atau Ya, belum, nggih? coba dibesarkan, Mbak. Biar Oh, satu nggih. layar tuh satu halaman maksudnya. Nggih. Niki sampun mode full screen. Oke. Nggih, ini tampilan awalnya. E-book bahasa Arab Al-Lughah Ini Arabiyah sudah maksimal Lingkungan. ya, Mbak. Lebarnya sudah maksimal ya ini. Iya, karena ini tampilan pakai device laptop, Bapak. Nanti kalau pakai HP bisa menyesuaikan layarnya. Oh, gitu ya. Nggih. Coba dibuka. Oh, nggih. Ini untuk covernya. Kemudian halaman pertama ada menu mata pelajaran bahasa Arab. Ini bisa Oh, diklik. Nggih, coba panduan penggunaan. tampilkan satu halaman saja, Mbak. Bisa enggak? Satu halaman. Ya, ini kan berarti Sudah. 2 halaman ini yang tampil. Nggih, kalau di laptop 2 halaman, Bapak. HP Kalau di HP bisa 1 halaman. itu ya. Nanti tinggal share Nah, linknya itulah. saja, link Jadi itu. harapan saya itu misalkan di laptop bisa 1 halaman enggak gitu loh. Kalau di laptop Berarti pakai tanda. tampilannya penuh seperti ini, Bapak. Nggih, Nah, tapi ya kalau itu di ya, HP, kelemahannya di situ tuh ya. nggih. Ya, mungkin disiasati dengan tanda plus itu ya. Nggih, Coba nggih, plus bisa. plus pojok itu coba klik. Nggih, Nah, nggih, itu. sampun. Terus kemudian bisa digeser ya. Nggih, Halaman bisa saged. digeser ke kiri atau ke kanan? Bisa? Tidak bisa Bisa. ya? Nggih, Bisa. Oh ya saged, sudah. Bapak. Nggih. Bisa di zoom in atau zoom out bisa. Zoom in-nya, zoom out-nya pakai tanda plus itu ya? Atau pakai scroll? Bisa pakai scroll nggih, kursor di laptopnya atau di layarnya kalau touchscreen nanti. Oke. Ini belum ada yang voice-nya sudah dimasukkan, belum? Sampun, sampun Bapak. Sudah ada voice, sudah ada video, sudah ada kuis interaktif. Oke ya. Nggih, Kalau coba saya bedanya buka dengan nggih. e-book yang lainnya, bisa nggak? Ada Nggih, pembuatan kalau e-book e-book yang yang pakai lainnya, PDF itu? nggih, kalau di PDF kan hanya 2 dimensi ya Pak, atau 1 dimensi nggih, nggak bisa suara, nggak bisa video, nggak bisa nggih, rekaman seperti itu. Kalau di sini video bisa, suara juga bisa diputar videonya. Jadi di dalam e-book ini ada videonya, ada voice-nya, ada rekamannya, ada link-nya, ada bahkan bisa masukkan barcode atau kuis interaktif di dalamnya. Oke ya, sama ya. Sebenarnya ada yang PDF 1 halaman bisa juga, Mbak, itu ya. Dulu saya pernah membuat Pripun, Bapak? panduan pembuatan e-book gitu ya. Jadi, tapi nggak apa-apa lah. Ya, Hmm, dah aman aja lah untuk latsar ya besok kalau untuk profesional ya. Oke, cukup nggih, ya. ini bisa di nggih, Ya. Ini kalau di HP pokoknya bagus ya. nggih, bisa menyesuaikan Kompatibel tampilan with Android handphone-nya. pokoknya. Oke. Dah, Nggih. matur nuwun. Ini Ya, sudah. videonya, Bapak. Nanti bisa Ya, diputar oke. di dalam e-booknya. Oke. Terima kasih. Oke, Nggih, ganti yang sama-sama, lainnya. Bapak. Good Terima luck. kasih banyak. Tolong karyanya Terima dibuat kasih, yang Pak. bagus. Ingat ya, juri nanti tidak tanya ke sini. Ya. Juri itu rata-rata tidak Nggih. tanya ke bukunya, tapi yakinkan bahwa yang Anda buat ini bagus untuk pengembangan pembelajaran bahasa Arab ya. Itu ya. Oke, thank you. Nggih. Terima kasih, Bapak. Nggih. Ya, ganti yang lainnya. Monggo, Bapak-bapak boleh. Masa ibu-ibu terus ini. Atau yang belum, yang belum.
Monggo sinten? Mosok tunjuk ya. Halo. Sinten? Monggo monggo. Wah, ini Indonesia style banget ini ya. Bapak mohon izin kalau misalkan saya mau konsultasi apa namanya matriks yang apa tugas hari ke-15 bagaimana nih Pak? Metrik yang mana itu? Yang sebentar Pak. Ini terkait rancangan aktualisasi atau tidak, Mbak? Iya, nanti ada di rancangan aktualisasi tapi yang bagian bawah saya pengen tanya apa namanya Pak? Eh, apakah sudah tepat terkait apa namanya ya? Eh, langkah-langkah kegiatannya seperti itu Pak, tahapan kegiatannya. Coba-coba ditayangkan saja. Sebentar Pak. Buku panduannya sudah dibaca ya? Belum Bapak. Lah, kok belum mau buat itu loh. Dibaca dulu, logikanya berpikir gimana, dipahami dulu, baru membuat ya. Oke, siap Pak. Oke. Pak, sebelumnya saya kan kemarin itu sudah konsultasi dengan Bapak terkait judulnya gitu. Nah, kalau misalkan Belum tampak, Mbak. eh, Tampak dulu. Yang di share belum tampak. oh, saya sudah Pak. Nah, sudah ini baru saja. Teman-teman apakah sudah? Wes, Oke. sudah yuk. Baru saja. Oke, kalau misalkan judulnya ini bagaimana Pak? Pemanfaatan komik digital sebagai media pembelajaran sosiologi pada materi status dan peran kelas 10 Mansatu Wonosobo. Kemudian yang mau saya tanyakan itu ini Pak, tahapan kegiatannya apakah seperti ini? Baca coba. Mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi nanti yang pertama intinya pengen konsultasi dengan mentor dulu terkait judulnya, kemudian nanti menyebarkan angket atau kuesioner untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, terus nanti diskusi dengan guru sosiologi yang lain gitu. Ini output atau hasilnya gitu Pak. Apakah memang seperti itu yang diinginkan atau bagaimana Pak? Boleh sih. Terus nomor 2 coba. Nomor 2 nanti perencanaan dan desain komik. Jadi nanti menentukan materi yang mau digunakan untuk komik, kemudian menyusun alur ceritanya, terus menentukan aplikasi yang mau dipakai itu apa. Terus nanti yang ketiga itu baru membuat komiknya gitu Pak. Terus yang keempat. Yang keempat uji coba. Jadi nanti di kelas gitu apakah apa namanya bisa digunakan gitu. Dan penerapan media pembelajarannya. Terus nanti yang kelima nanti observasi dan evaluasi. Bagaimana apakah apa namanya minat belajar siswanya itu meningkat atau enggak dengan cara melakukan pretest dan post-test gitu Pak. Jadi nanti membandingkan hasil belajar sebelum dan sesudah penggunaan media. Oke ya. Terus kriteria suksesnya apa, Pak? Kriteria suksesnya peningkatan, kalau misalkan kriteria suksesnya itu peningkatan apa namanya minat belajar dan hasil belajar bagaimana gitu Bapak? Kira-kira pakai komik itu bisa meningkatkan prestasi belajar itu kan harus ya, survei tenan ya gitu. Iya maksudnya apa sih? kan kalau oh iya, oke Pak. Berarti
coba nanti buatkan kerangka berpikir dan kriteria keberhasilan ya. Nggih, Pak. Berarti nanti harus ada improve tentang apa? Nilai dan ada improve tentang minat. Ya. Dalam kurun waktu itu nanti buktikan ada peningkatan nilai dan peningkatan minat ya Nggih, Pak. dengan sajian grafik ya. Nggih. Kalau nggak sajian grafik mungkin kayak tabel perbandingan gitu, Pak. Iya, tabel. Kepikirannya baru sampai situ. Jangan menggunakan kata perbandingan ya, tapi Oh, peningkatan ya. Perbandingan nanti harus karena misalkan rata-rata 6,5 kemudian meningkat menjadi 6,7 tapi belum tentu 6,7 ini meningkat secara signifikan dalam statistik ya, tidak bisa ya. Pokoknya peningkatan nilai saja ya. Kalau menggunakan kata perbandingan, kalau nanti saya uji misalkan, itu namanya studi komparatif ya. Harus menggunakan tes student juga itu. Normalitas kedua kelompok harus dihitung juga kan. Jadi repot ya. Ini kayak classroom action research saja, karya-karya sederhana mau melihat peningkatan saja, bukan membandingkan, peningkatan nilai saja. Belum tentu dari 6 menjadi 7 itu signifikan, belum tentu. Tapi di rancangan aktualisasi ini fokus hanya peningkatan nilai, bukan signifikansi peningkatan. Ya, itu harus hati-hati. Ya. Tapi Terima kasih Bapak pengujinya masukannya. tidak sampai ke situ pengujinya. Amin. Terima kasih Bapak. Izin Ya, terus nanti stop. dibuat ya kerangka berpikir sama apa tadi yang bawahnya kriteria keberhasilan. Ya. Dikatakan berhasil apabila nilainya meningkat berapa persen. Dikatakan berhasil apabila minatnya meningkat berapa persen. Dari berapa persen dari siswa, berapa persen dari peningkatan itu. Nanti misalkan di Indonesia itu menggunakan standar 75% siswa meningkat nilainya dari sekian menjadi sekian. 75% itu ada ya dasar-dasar zaman penelitian dulu. 75% minat siswa meningkat itu. Nah, nanti dibuat itu kriteria persen siswanya 75%, kemudian at least 75%, kemudian kriteria minatnya meningkat berapa. Dibuat di kriteria keberhasilan. Karena tanpa kriteria keberhasilan terapan atau action ilmiah ini nggak terukur begitu. Ya, dibuat Mbak ya. Nanti oke ya. Sekali lagi jangan melakukan studi komparatif ya. Jangan melakukan studi cepat ini dibuat pendahuluannya mana mulai dibuat. Shopping problemnya mana perlu dibuat. Oke, cukup ya. Ya. Terima kasih Bapak masukannya. Saya izin stop. Oke, ya saya tambahkan. Nanti kalau diuji apakah nanti mengajarnya harus pakai apa? Pakai komik semuanya tidak. Itu sebagai salah satu alternatif varian dalam mengajar ya. Oke, hati-hati. Mosok pulangnya pakai komik dari awal terakhir itu ya nanti. Ya, okay. Terima kasih Bapak. Oke. Tolong dibuat lemburan tenanan loh ini ya. Oke. Monggo yang lainnya. Berapa kali lagi nih? Tanggal berapa nanti ujian RA-nya? Sudah punya timing jadwal ujian RA-nya? 17 September, Pak. Ini berarti tanggal 10 ya? Berarti 7 hari lagi. Oke, tolong itu konsultasi sekarang itu dibuat itu. Ya. Yang pasti ujiannya tidak ketemu saya ya, pengujinya ya. Kan saya coach aman itu. Ya. Kalau ketemu saya itu pertanyaannya detail itu malah. Nah, terjebak sendiri. Mau presentasi boleh Bapak? Yuk silakan. Iya. Mbak Ayu Prasetyani dari mana? Saya dari Purbalingga Bapak. Oke silakan. Share screen. Iya. Oke. Iya. Judul atau gagasan pemecahan isu yang ingin saya angkat itu terkait dengan minimnya penerapan metode. Halo, dibesarkan saya. Halo? Dibesarkan. Oh, nggih, punten sekedar. Nggih. Iya, Bapak.
isu yang saya angkat itu terkait dengan minimnya penerapan metode pembelajaran gamifikasi di Oke, MTS Mbak. Negeri 3. Saya berhenti, saya Mbok langsung penerapan, kenapa harus optimalisasi penerapan itu? Penerapan saja gitu. Penerapan Oh, metode penerapan langsung. pembelajaran berbasis gamifikasi di MTS Negeri 3 Purbalingga gitu aja kan udah. Oke. Oke, nanti Yang jelaskan ingin dan saya itu tanyakan, kalau menurut Bapak, lebih baik saya fokus ke mata pelajaran saya sendiri atau ke habituasi apa nggih, mengkampanyekan metode pembelajaran gamifikasi di sekolah saya, Bu? ya dibeli saja rancangan aktualisasi toh, Pak. Membuat rancangan yang Hmm. diterapkan. Kalau bisa Oh, menerapkan di sekolah ya semuanya, kalau tidak ya di pelajarannya sendiri gitu saja. Iya oke. toh? Oke, betul. Jadi kalau judulnya seperti ini tidak apa-apa, nggih, tidak harus spesifikasi ke pembelajaran Menurut yang saya saya ya ampu, nggih. dikasih ini penerapan metode pembelajaran berbasis gamifikasi Gamifikasi. pada mata pelajaran apa di situ ya toh. Oh, iya. Sebentar. Ya, seperti ini, nggih, Pak. Nah, seperti itu. Oke, terus lanjut. Oke. Nah, karena kemarin itu kan saya tidak terfokus pada pembelajaran IPS, jadi untuk rancangan kegiatannya di awal itu untuk mencari tahu situasi kenapa kok tidak terlalu banyak pembelajaran yang menggunakan metode gamifikasi, saya selain observasi juga melakukan wawancara kepada rekan sejawat dan juga murid terkait pendapat mereka mengenai penggunaan metode pembelajaran tersebut. Dan eh, Jangan gini aja. apa Mbak, Mbak. Fokusnya diperkecil, jangan bicara konteks MTS, tapi konteks mapel saja, ya. Kecuali kalau nanti Oke, memang besok membuat riset yang luas, silahkan ya. Karena ini nanti waktunya juga terbatas, ya toh. Nah, oke. Ya, sudah lanjut. seperti ini Pak. Oke. Oke. Lalu setelah itu program aksi yang saya rencanakan itu terkait berbagi praktek baik Bapak. Karena sekarang kan banyak apa gini, di kurikulum ini saat ini kan eh, di mana digalakkan aktivitas berbagi praktek baik, saling sharing seperti itu, nggih. Jadi rencananya saya ingin Mbak. Halo. mengundang, Fokus oke. saja, Halo, fokus saja di penerapan di mapelmu saja ya. Daripada nanti oke. jenengan terjadi complicated thinking itu menjadi masalah nanti. Fokus di mapelmu udah ada best Oh, practice gitu ya. Oke ya, halo. Mulai ayo gunakan istilah small is ini, beautiful ya. Memfokus kecil itu bagus gitu ya. Oke. Ya, nggak usah oke. yang besar-besar gitu ya. Oke. Oke. Makanya karena sebelumnya kan eh, tujuan dari rancangan aktualisasi saya kan di sekolah, habituasi di sekolah keseluruhan. Nah, makanya tadi saya tanya lebih baik dispesifikkan maupun tetap pada rencana awal. Nah, karena menurut Bapak ternyata lebih baik dispesifikkan, berarti saya perlu ada revisi terkait dengan aktivitas ini untuk lebih fokus ke mapel saya sendiri. Tapi ya tidak masalah kalau MTS, tapi nanti waktumu hanya 5 minggu kira-kira cukup enggak. Terus nanti Oke, triangulasi data-datanya bagaimana itu nanti nah kira-kira cukup ya silahkan ya. Daripada nanti diuji kok terjadi trouble sendiri kan jadi masalah gitu lah. Ya. Nah saya lebih dalam oke, penelitian yang terbaik adalah penelitian yang fokus. Ya. baik. Oke. Itu juga makanya saya ingin coba meminta validasi dari Bapak. Ternyata Bapak memang karena kemarin-kemarin saya berpikir kalau ini terlalu berat nopo mboten sih? Apakah sebaiknya saya fokus ke pelajaran saya sendiri dan ternyata Bapak memvalidasi itu nggih, berarti saya memang akan mengganti Ya fokusnya enggak ke itu mapel hanya saya sendiri begitu. hanya semacam alternatif pikir saya Mbak ya. Jadi tidak memaksa itu ya. Hmm. Nah memang bisa itu Betul ya betul betul. Bapak. dan bisa mempertahankan di depan juri ya silahkan gitu. Ya. Oke. Oke, ya, yang penting Aduh, hebat ketika mempertahankan ide-ide itu. Ya. oke. Nah, Oke. terus Itu satu mana? Bapak. Terus lanjut.
Ini masih Tapi masih rancangan yang kemarin Bapak, karena saya masih butuh kemarin sampai tadi ini saya masih ragu-ragu apakah saya harus mengalihkan objeknya atau tidak. Berarti nanti setelah ini saya langsung revisi fokus kepada mapel saya Bapak. ya harus ya cepet ya. Itu dari pendek banget Anu, loh ya. Dan betul, PPT-nya insya Allah. juga, PPT-nya nanti Nah, bagian di pertanyaan, bawah itu shopping belajarnya tampakkan ya shopping nah, problemnya itu loh. nggih. Nah, terus yang kedua Bapak, terkait dengan latar belakang, saya kan selama ini berpikirnya latar belakangnya niku nggih karena kurangnya penerapan metode gamifikasi. Terus shopping problemnya itu juga terkait dengan apa saja yang menyebabkan kurangnya penerapan dan apa yang harus dilakukan, apa ekspektasi atau langkah apa yang mungkin saya ingin lakukan gitu nggih. Tapi Saya gini Mbak, tolong saya halo halo. Halo, halo halo tolong nggih Pak. dibesarkan mana shopping problemnya. Tolong dibesarkan dulu mana yang shopping, Nggih. mana yang menjadi masalah di MTSC Bu siapa ini? Mana silakan. Eh, yang pertama Coba berkaitan dengan perkembangan teknologi, orang di masalah mana MTS-nya yang mana? Tunjukkan masalah yang di MTS-nya. Ada enggak sebentar masalah yang diangkat, sebelum persoalan Oke, yang di MTS-nya? pertama karena guru menghadapi menurunnya minat belajar karena metode yang digunakan itu konvensional maupun tradisional begitu Bapak. Nah, Guru untuk itu menghadapi saya menghadapi tantangan menurunnya minat belajar dan keaktifan siswa karena metode yang digunakan itu masih konvensional, Halo Mbak. ceramah, Halo halo. diskusi, begitu. Biar pola pikir kita Halo, itu, nggih. halo, biar pola pikir kita itu Halo, nggih. biar pola pikir kita itu sederhana, nyaman, bisa tertangkap orang lain very clear, maka digini, Nggih. dari studi pendahuluan di MTSN 3 Banjarnegara menunjukkan bahwa minat peserta didik terhadap pelajaran apa rendah. Dari hasil studi pendahuluan diperoleh fakta empiris bahwa hasil studi pendahuluan, nah gitu pola pikirnya yang jernih, enak gitu ya. Nah, didapatkan bahwa fakta, oke. Harapannya ini paragraf yang atasnya, bawahnya harapannya apa? Minat atau nilai, terus solusi alternatif seperti Mbak Sopo tadi, Mbak Laila itu ya. Jadi enak itu loh, pola pikirnya dirunut, logical thinking atau algoritma berpikirnya enak banget dirunut gitu ya. Ya banyak orang-orang membuat disertasi itu unvery clear gitu ya, tidak begitu Oh, cetok ya harapannya, kemudian solusi alternatif, solusi terpilih, judul itu enak, tek 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 begitu ya. Oke, oke. Wes ya, tolong dibuat yang berikut dulu Mbak ya. Terus kerangka Nggih. berpikirnya apa? Besok konsultasi lagi. Jangan complicated thinking. Oke, nggih Bapak. Ya, kerangka berpikir, kemudian apa tadi? Kriteria keberhasilan itu di bab lain loh itu ya. Ya, wes cukup cukup cukup. Oke, nggih, terima kasih Bapak. Ya, oke. Yo, yang lainnya. Debat pertemuan mendatang dengan saya harus sudah lengkap. Saya, Pak. Terus siapa nih lagi? Yo, Febri aja. semuanya. Izin share screen, Bapak. Oke, Mbak Febri ya. Oke. Iya. Tapi apa tuh ya Pak, ini saya baru sampai ke bab 1 Pak, belum sampai ke kerangka berpikir dan kriteria keberhasilan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Diperlebar, Mbak. Diperlebar, Mbak. Eh, Kebesaran itu. Cukup. Ini di pendahuluan langsung ke ini ya Pak, ini secara Itu umum regulasi apa, Mbak? Regulasinya apa itu? yang Undang-Undang ASN Pak. Nomor 20 itu yang terbaru atau terbaru itu? Iya 2023. Oke, ya terus apa isinya tentang apa itu? Menggugat masalah apa itu? Ini profesi bagi ASN pemerintah dan P3K di instansi pemerintah.
Oh, ini judulnya jenengan apa? Karyanya apa jenengan? Ini, Pak. Pembuatan platform pembelajaran berbasis model untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak kelas Walah, 10. nggak usah itu udah udah cukup tuh, nggak usah sampai macam-macam. Mungkin nanti dibangi, Mbak, ya. Oh, nggih, nggih, Pak. Ke Ter- shopping problem nggih, itu Pak. tertinggi ya. Terus langsung shopping problem aja. Karena regulasi itu ukuran menteri orang pasti Oh, bagus. nggih, nggih. Nggih, Pak. Nah, shopping problemnya Oke. dibaca. Hasil observasi pendahuluan di Mandua Banjarnegara, khususnya pada pembelajaran akidah akhlak kelas 10, ditemukan beberapa kondisi yang menjadi latar belakang penting bagi perlunya pengembangan platform pembelajaran digital. Observasi di kelas menunjukkan sumber belajar siswa masih terbatas hanya pada buku paket dan LKPD, sehingga belum mampu memfasilitasi kebutuhan belajar murid generasi digital yang terbiasa dengan penggunaan teknologi dan berdampak pada kurangnya keinginan untuk mendalami materi lebih jauh. Proses pembelajaran masih didominasi oleh ceramah, tanya jawab, dan latihan soal secara tertulis. Hal ini berdampak pada rendahnya antusiasme murid dalam mengikuti pelajaran, terlihat dari minimnya partisipasi saat diskusi, kurangnya inisiatif belajar secara mandiri, serta kecenderungan murid merasa kesulitan memahami materi. Situasi ini memperkuat indikasi bahwa dibutuhkan inovasi media pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif untuk meningkatkan hasil belajar murid pada pembelajaran akidah akhlak. Oke, lanjut ya. Itu nanti murid siswa nanti cari yang Fak- betul ya. Terus Oke. fakta Fakta empiris empiris menunjukkan bahwa hasil belajar menunjukkan itu kayaknya oh, dua, enggak, Mbak. Pak. Menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak masih belum optimal. Nah, itu nanti ya. Ada siswa murid, Oh, kalau bagi saya tidak ada masalah. Mungkin tapi bagi orang lain ini kok nggak konsisten, ono murid siswa campur-campur ya. Oke, lanjut. enggak, Pak. Sebagian besar siswa hanya mencapai nilai rata-rata minimal, sementara penguasaan konsep secara mendalam masih lemah. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi pembelajaran yang dapat mendorong pemahaman sekaligus keterlibatan aktif siswa. Madrasah sebenarnya memiliki akses internet yang cukup baik dan sebagian siswa sudah terbiasa menggunakan gawai ataupun laptop. Namun teknologi pembelajaran digital belum dimanfaatkan secara maksimal. Guru cenderung menggunakan kalau media Ya, masih media judul. sederhana. Langsung judul, wes. Ke Oh, bawah, nggih, Mbak. Pak. Bawah di Nik, judul. niki, Pak. Ya, baca, Pak. Melihat persoalan pada kajian di atas, beberapa solusi yang ditawarkan diantaranya pemanfaatan platform. Berarti di dan Nggih. atas ada jaraknya, Mbak. Eh, niki nggih, Pak, nggih. Ya, spasi ya. Di Oke, atas beberapa solusi yang bisa ditawarkan diantaranya pemanfaatan platform Google Sites, Moodle, penggunaan website, dan sebagainya. Namun dalam rancangan aktualisasi saya ini, saya akan fokus pada pemanfaatan Moodle dalam pembelajaran akidah akhlak. Sehingga Oke, Mbak. Di DSB-nya jangan disingkat ya. Oh, Itu nggih, bisa Pak. diartikan apa itu dan sebagainya ya. Nggih, Tapi dan saya bisa sebagainya. menangkap dan saya bingung juga bisa itu. Gitu. Nggih, Pak. Namun dalam rancangan aktualisasi saya ini, saya akan berfokus pada pemanfaatan Moodle dalam pembelajaran akidah akhlak. Sehingga berdasarkan kajian di atas, dalam rancangan aktualisasi saya mengambil judul pembuatan platform pembelajaran berbasis Moodle untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 10 Mandua Banjarnegara. Titiknya jangan berkeliaran sendiri. Ngapunten, Bapak. Ya, oke. Wes cukup. Terus Iya. piye, Mbak? Ceritane gawe model piye cerita? Ya, sebentar, Pak. Nggih, saya kalau ini kan sumber belajar siswa kan tadi hanya terbatas pada buku paket dan LKPD nggih Bapak. Oke, saya tahu ya. Nggih. Sekarang model inti. Jadi kan membuat atau menggunakan model madrasah atau piye? Membuat, Pak. Ini Terus saya itu beli aplikasi, beli kemudian diinstal di hostingnya siapa? Pak. Ini Hosting juga beli. nggih. Hosting hosting beli, model juga beli ya. Nanti kan kalau di hosting itu bisa di ini, Nah, Pak. nah model kan bukan resource ya, Pak. Bukan ya? Napa, Pak? Bukan yang gratisan ya model ya? Atau ada Nggih. model gratisan? Berbayar, Bapak. Berbayar toh? Terus Nggih. hostingnya juga hosting berbayar. Ya, pembayarannya di awal 100.000 kemarin saya beli. Ya itu model beli sendiri, hosting beli sendiri ya. Ini modelnya saya nggak beli sih Pak, bisa langsung di ini, langsung dari sana kan
dibikinkan akun. Oh, itu ya. Ada yang Nggih. membuatkan begitu ya. Nggih, dari Jenengan berarti nanti apa tinggal penyedia ngedit nggih, ya. Pak. Jenengan nanti tinggal Nggih, ngedit di seperti ini, dalamnya Pak. ya. Nggih. Nggih, seperti saya membuat misal section baru untuk Ya, ya. materi Berarti kan Akbausna misalnya. sudah ready dibuatkan, sudah Nggih. hostingnya ya sudah, tinggal membuka, mengedit dan mengisi konten di modul ya. Nggih, leres Bapak. Berarti Oh, niku pembuatan apa optimalisasi kalau seperti itu, Pak? pembuatan iya ya Pak. Eh, Saya yo karena dibuatkan orang lain ya. Nggih, Pembuatan platform sudah ada. Nggih. berbasis model. Oke, pembuatan platform berbasis model. Apa ya? Apa optimasi apa Aman pripun ya, ya Pak? pemanfaatan 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 platform. Oh, pemanfaatan Ya, mawon nggih, itu Pak. ya. Ya, itu paling aman, Mbak. Pemanfaatan ya iso gawe, ya iso Nggih. tidak kan itu. Pemanfaatan platform pembelajaran berbasis model atau pemanfaatan pembelajaran berbasis platform model yang platformnya kan gini model tuh, Nggih, Mbak. betul, Pak. Ya, berbasis Pembelajaran. platform model. No, berbasis platform model ya itu ya. Oke. Habis Niki nggih, berapa Pak. nih anggarannya, Mbak? 100.000, Bapak. Untuk Murah ini ya, ya. berarti ya. Nggih. Itu lewat apa belajar online. Tenaga jasanya dari orang luar bayar enggak? Mboten, Pak. Udah satu paket napa nggih? Itu Dan pesan secara dibikinkan online. nggih, di ini jagoan hosting. Oh, berarti ada penyedia itu ya. Nggih, Pak. Oke. Pak, jangka waktunya berapa? Ini 1 bulan pertama. 100 besok 1 bulan kedua 100 lagi Nah, ya? kemungkinan, Pak. Ya, saya Yo. belum nyoba lagi. Oke, Berarti bagus. pemanfaatan nggih, Pak. Ya, Nggih. kalau Apa saya nih, Pak? membuat sendiri sih, Mbak ya, saya suka ya. Oh, nggih, Pak. Saya belum bisa. Mungkin kalau ada waktu yang Website lumayan membuat panjang bisa sendiri, terus belajar. nanti hasil tesnya tersimpan otomatis di Google Site. Siswa 100 Oh, pun nggih. jadi terdata ya. Oh, Tidak apa-apa nggih, ya, Pak. Pak. Kalau saya sukanya menggunakan membangun yang gratisan dan forever itu ya. Oke. Nggak bayar, Ya, Pak. Wes cukup bagus ya. Oke. nggih. Terima kasih, Bapak. Saya Ya terus izin di stop. kerangka berpikir mundi. Kerangka Saya berpikir belum, Pak. Baru sampai bab 1. Ngapunten. ya, tapi bagus ya. Nggih, Ya. baru bab 1. Bab 2-nya Tak belum, kira Pak. Baru jenengan profil. membangun dari awal, enggak apa-apa ya. Oke, pemanfaatan saja, Mbak ya. Nggih. Jadi biar Matur nyaman. suwun nggih, Bapak. Oke, Nggih. cukup. Bagus, Mbak. Nggih. Izin stop screen, Bapak. Oke, monggo lanjutnya. Nah, berani nih Mbak siapa? Mbak Febri ini tadi ya? Ya, berani banget. Izin Bapak, Oke, monggo. mohon maaf Pak. Mbak Ikhda, Nggih Pak, monggo Mbak. izin sebenarnya saya juga belum membuat yang sampai ke Suaranya kerangka kurang keras, berpikir, Mbak. Pak. Nggih. Suaranya kurang keras. Oh, Nah, Pak. Sebelumnya saya juga mohon maaf belum nyampe yang ke kerangka berpikir Pak. Baru yang pendahuluan di kemarin aja. share filenya di share dulu buat diskusi ya. Nggih. Ini kan berarti nanti ini diskusi di dunia alam gaib kalau nggak ada share-nya. Sudah atau belum nih Pak? Ya sudah. Wes, dulu Mbak. Mulai dulu Mbak. Bentar Pak, maaf salah ini. Salah file. Terus ya, kita untuk menampilkan karya-karya yang karya dan pemikiran yang bagus ya. Sak mampunya jenengan. Maaf Pak, seperti ini nih Pak. Ya. Besarkan sedikit, Mbak. Pendahuluan. Persentasinya dibesarkan. 125% atau 110. Oke, cukup ya. Oke. Cukup nih, Pak. Mana? Shopping Ini, Pak. problemnya mana? Belanja Ini. masalahnya mana? Ini Pak, berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan di Winseisu, di sebagian keuangan ditemukan beberapa fakta empiris. Mbak, Salah satu. mandek sih. Nanti untuk tiba-tiba pendalan jangan sisa paragraf lah ya. Jangan langsung berdasarkan observasi. Nanti di atasnya ditambah paragraf ya, Mbak. Biar tidak Pak. menggunakan metode tidak langsung ya, Pak. Tiba judulmu mau di, nggih. mau wes judulnya. Ini Pak, judulnya ini. Kemarin sudah sempat konsultasi terkait judul Pak ke Pakmu tadi. Dibaca lagi. Judulnya itu ini Pak, maaf, untuk optimalisasi proses pemungutan
Penyetoran dan Pelaporan Pajak di UIN Oh iya ingat Profesor saya. G.J. Saifuddin Zuhri melalui pembuatan buku pedoman pemungutan penyetoran dan pelaporan pajak menggunakan sistem Kordus, Pak. Ya baru ya ini ya. Oke. Nggih. Ya itu nanti itu ditambah satu paragraf saja Mbak, tulis tambah satu paragraf biar tidak tiba-tiba terus masalah gitu. Jadi misalkan Nggih, Pak. masuk ke dalam Ditambah rumah ketemu suaminya langsung ngomong masalah ya harus diawali dengan paragraf saya wes ya. Geser ke Nggih, bawah. Pak. Nggih. Ya, terus solusi alternatif ya. Juga menggunakan sistem oke lanjut saja. Judulnya langsung ke yang judul bawah. BJP online. Oke. Ini, Pak. Panduannya sudah dibuat, Mbak. Terus itu Mbak titik dua tidak boleh belum. berkeliaran sendiri. Oh, Aktualis saya ini mengambil nggih, Pak. judul lah itu harus nempel dengan kata di depannya. Oke, bagus. Kerangka kerangka berpikir bukan di sini, Mbak. Kerangka berpikirnya nanti ditaruh di bawahnya Di apa itu? bawahnya Fishbone. Fishbone, nggih, Pak. Kerangka berpikir Nggih. sama. Nah, itu Ini terus. baru rencana aja sih, Pak. Nanti belum sempat diedit. Ya, coba kerangka berpikir biar Mbak. Paragraf 1. Baru sampai sini aja, Pak. Ya, dibaca. Ini belum selesai. Ini, Pak. Di lingkungan UIN Profesor K.H. Saifuddin Zuhri masih mengalami kendala dalam hal pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak menggunakan sistem Kortek. Karena sistem Kortek merupakan sistem perpajakan yang tergolong baru, sehingga membutuhkan pembelajaran yang lebih dalam dan penyesuaian dari pegawai UIN Saisu mengenai sistem perpajakan tersebut. Pembuatan pedoman, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak menggunakan sistem Kortek dapat dijadikan salah satu metode untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan membuat Mbak itu pedoman bicara kesulitan ya? Ini bicara kesulitan ya? Nggih, Pak. Mana? Kesulitannya yang mana? Oh iya ini ya. Pak, Mas, membutuhkan Tergolong pembelajaran dan baru penyesuaian. sehingga membutuhkan pembelajaran yang lebih dalam dan penyesuaian Dan dari penyesuaian iya oke. pegawai. Terus bab berikutnya Nggih. Pembuatan pedoman pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak menggunakan sistem Kortek dapat dijadikan salah satu metode untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan membuat pedoman pemungutan, penyetoran, dan itu paragraf pelaporan 2 pajak Mbak. menggunakan Itu paragraf 2 gimana, Mbak. Pak? Jadikan Yang ini, paragraf Pak, kedua dengan itu. yang ini. Nah, itu. Ah, Nanti nggih. tambahin kata-kata ya. Itu kan Nggih, nggih, Pak. kayak obat bodrek tadi tuh. Nggih. Terus konklusinya mana? Dengan Konklusinya. ini baru sampai sini aja, Pak. Oh, belum. Terus Nggih, indikator belum keberhasilan selesai, juga Pak. belum ya? Belum, Tapi Pak. tolong itu nanti di-cut, taruh di bawahnya Fishbone. Nggih, nggih, Pak. Ya, terima kasih, Mbak. Yang kerangka Terus berpikir. bekerja ya, Pak. Masih ada 7 Nggih, hari. nggih, Pak. Oke, terima kasih. Nggih, nggih. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Ya. Izin Konklusinya belum itu, Mbak. share Ya. lagi, Pak. Nggih, belum selesai, Pak. Maaf. Oke, semangat. Terlalu sibuk tuh, Mbak. Nggih. Kemarin ada ini sih, Pak, musibah jadinya keganggu kayak itu buat ininya. Ada apa musibah? Ada ini, Pak, di saudara ada yang meninggal, jadi masih ada pekerjaan Ya. juga, jadi masih belum sempat menyelesaikan, Pak. Oke, enggak apa-apa. Ya, nanti malam di lembur ya. Nggih, Pak. Nggih, insya Allah. Makasih, nggih, Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Lanjut. Ini yang Mas Masih kok terus menengah pipi iki sebagai penonton kayak nonton timnas ini jadinya ya. Halo, siapa lagi yang mau? Mbak Ida. Mbak Ida sudah tadi. Sudah barusan, Pak. Oh ya, yang lainnya? Mas Masih? Sudah terlalu tegang banget ini ya. Mas Hirwan, wes tahurung ini Mas Hirwan. Masih belum selesai, Pak. Alah, sangel. Kalau apa aktivitasmu apa iku sampai ra selesai iku? Guru tau apa iki? Mas Hirwan. Belum. Nah, wes. Rampung dhisik ya. Iya, Pak. Selesai hari ini. Ya. Nah, memang membutuhkan saya konsultasi pribadi ya WA. Wis di nomorku tuh sudah punya tuh. Sudah, Pak, sudah. Nah, ya wes. Wes dikerjakan tenanan. Nanti Pak, saya mau diskusi lewat WA ya ora apa-apa bagi saya. Tak terima. Pokoknya jenengan tuh jadi yang hebat loh. Selalu begitu saya tuh ya. Itu mimpi-mimpi saya seperti itu. Dosennya ya dosen yang hebat, ya pengguru hebat. Mas Hirwan belum nikah ini? Belum? Belum, Pak, belum. Alah, wis banyak sekali penghulu yang belum menikah semua. Oke, cukup ya. Ini ketemu lagi kapan? Hari Senin, Bapak. Senin ini hari. Ya, saya siap ya.
Usahakan Senin sudah total sampai ke daftar pustaka, ya. Bagi dosen-dosen atau guru-guru, tolong masuk ke Google Scholar untuk mendukung gagasan-gagasan. Tolong gagasanmu didukung dengan referensi yang kuat, biar tidak bid'ah, ya. Oke, oke ya, oke, cukup dulu. Senin tak tunggu sudah full semuanya, 10 orang ini. 10 atau berapa? 10 ya? J 10 10 atau Bapak. 11? 10. 10 Bapak. Tak tunggu nanti. Ya, oke. Siap ya, Senin selesai semua ya. Saling memotivasi ya. Insya Iya, Allah, Pak. Pak. Grup ini Insya saling Allah. memotivasi. Pokoknya buat karya-karyanya yang bagus. Ya, karena karyanya jenengan tidak bagus itu merusak reputasi saya itu nanti. Ya kan begitu. Wah, kerennya kan ngono, Mbak. Ya, iya. Saya sendiri kan penulis juga kan. Oke. Wes, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sukses selalu. Semoga menjadi ASN yang luar biasa dan barokah hidupnya. Sekian dulu. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Matur Pak. nuwun, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ini udah selesai ya? Maaf tadi aku kelempar. Udah kan ya? Udah kok. Oke, Hari ini udah udah. selesai semua. oke. Oke, terima kasih. Semangat Mbak. Have a nice day. Iya, Oh, selamat lanjut bekerja. Lancar kan gak bebas tugas ya. Enggak kok, Mbak. Ya lagi benar banget Bayu. Ini boleh Mas Heru di stop aja recordingnya. Terima kasih semuanya.